Pertama-tama siapkan mie kuning. Ini saya gunakan mie kuning yang murah meriah aja. Ini saya beli satu pak seperti ini, harganya Rp10.000. Isinya ada 500 gram. Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 150 gram aja. Atau alternatif lain, ini bisa juga menggunakan mie instan ya, tapi nanti modalnya jadi agak mahal. Mie ini akan direbus sampai lunak. Nah, ini airnya sudah mendidih ya, langsung aja kita masukkan mie-nya dan kita rebus sampai matang. Tapi jangan sampai kelembekan ya bun ya. Sambil menunggu mie-nya ini lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan 2 buah sosis. Ini saya gunakan sosis sapi. Bunda bisa menggunakan sosis ayam sesuai selera aja. Sosisnya ini saya beli harganya Rp900 per buahnya. Ini sosis yang murah meriah aja ya. Panjangnya sekitar 11 cm. Dan sosisnya ini dipotong dadu kecil-kecil. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya sudah dicuci bersih, kemudian diiris tipis. Nah, jika sudah, ini daun bawangnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan melihat mie yang tadi direbus. Nah, ini mie-nya sudah lunak ya. Ini langsung aja kita matikan api kompornya dan ditiriskan. Nah, ini mie yang tadi sudah direbus. Mie-nya ini digunting-gunting terlebih dahulu agar nanti nggak terlalu kepanjangan dan mudah membentuknya. Kemudian siapkan juga cabai merah keriting. Ini saya gunakan sekitar 6 buah. Atau kalau bunda suka pedas, cabenya boleh ditambahkan lagi ya. Karena menggunakan 6 buah cabai merah keriting seperti ini memang cuman sedang aja ya pedasnya. Atau sebaliknya, jika pangsa pasarnya anak-anak, jika untuk jualan, ini cabenya bisa dikurangi atau di skip aja. Nah, cabenya ini diiris tipis-tipis seperti ini. Siapkan juga 3 butir telur rebus. Ini telurnya saya gunakan yang ukuran sedang. Untuk satu telur ini diiris menjadi 6 bagian. Tapi memang menurut saya diiris menjadi 6 bagian ini ukurannya cukup besar ya. Kalau misalnya bunda untuk jualan yang murah meriah, ini telurnya dibagi menjadi 8 bagian aja. Insya Allah ukurannya masih layak banget dan cukup untuk dijadikan sebagai isian. Kemudian siapkan wadah bersih yang agak besar dan masukkan mie yang tadi sudah direbus sampai lunak. Ini mie-nya memang udah dingin ya, jadi agak menggumpal. Gak apa-apa, ini diaur-aur terlebih dahulu biar nanti bumbunya lebih mudah tercampur rata dengan mie-nya. Nah, seperti ini udah cukup. Kemudian tambahkan kaldu bubuk. Ini saya tambahkan 1 saset dulu secara bertahap. Sambil terus diaur-aur dan diaduk-aduk agar kaldu bubuknya tercampur rata. Nah, ini menurut saya kurang ya, 1 saset. Ini saya tambahkan 1 saset lagi. Sama, ini kita campur secara bertahap sambil terus dibolak-balik dan diaur-aur seperti ini. Jadi total kaldu bubuk yang digunakan 2 saset. Karena di sini saya tidak menambahkan garam ya. Menggunakan 2 saset kaldu bubuk seperti ini rasanya nanti sudah cukup asin dan gurih. Nah, jika kaldu bubuknya sudah tercampur rata, kemudian masukkan cabai merah keriting yang tadi sudah diiris tipis. Tambahkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis. Tambahkan juga sosis yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil. Nah, ini kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan telur 1 butir. Ini telur yang ukuran sedang. Nah, ini kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian tambahkan sekitar 4-5 sendok makan tepung terigu. Ini diselingi dengan beberapa sendok makan air ya. Jadi ini air dan terigu fungsinya sebagai perekat agar nanti mie-nya ini bisa dikepal-kepal dan gak mudah ambyar. Nah, ini kita masukkan secara bertahap aja dan ini total terigu yang saya gunakan sekitar 5 sendok makan dan airnya 2 sendok makan aja.
Oh ya, untuk takaran air dan tepung terigunya, ini nggak mesti seperti ini ya Bun ya. Ini sambil dikira-kira aja, sambil coba dikepal-kepal. Jika adonannya udah bagus, bisa dibentuk-bentuk, berarti terigu dan airnya sudah cukup. Jika adonannya sedikit lengket, nggak apa-apa. Memang seperti ini agak lengket. Nanti saat membentuk-bentuk, tinggal gunakan aja sarung tangan plastik yang diberi sedikit minyak sayur. Insya Allah nanti nggak terlalu lengket ya, dan lebih mudah untuk dibentuk-bentuk. Nah, seperti ini adonannya udah bagus, ini udah bisa dikepal-kepal dan dibentuk-bentuk. Untuk membentuk-bentuknya, biar nggak lengket dan lebih mudah, gunakan sarung tangan plastik yang diberi sedikit minyak sayur. Kemudian ambil sedikit adonan, ini beratnya jika ditimbang sekitar 30 gram. Ini dikepal-kepal terlebih dahulu agar adonannya lebih padat. Kemudian dipipihkan, kemudian ini diisi dengan potongan telur rebus. Nah, ini ditutup kembali sampai benar-benar rapat dan dibentuk lonjong. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Dan jangan khawatir gagal, karena ini membuatnya simpel banget. Ambil sedikit adonan jika ditimbang beratnya sekitar 30 gram. Kemudian ini diisi dengan irisan telur. Dan ditutup kembali sampai benar-benar rapat dan dibentuk lonjong. Tapi untuk bentuknya ini nggak mesti seperti ini ya Bun. Bunda bisa membentuk yang lain, mungkin agak pipih, panjang, atau yang lainnya silahkan sesuaikan dengan selera. Jika sudah dikepal-kepal dan diisi dengan telur rebus seperti ini nggak bisa disetok terlalu lama ya Bun ya. Misalnya disimpan semalaman, itu nggak bisa. Karena ini adonannya jika terlalu lama bisa ambyar. Karena tepung terigunya kan tadi mentah ya. Nah, alternatif lain jika Bunda ingin camilannya ini disetok atau ingin dijadikan sebagai frozen foods dalam kondisi mentah seperti ini bisa aja, tapi harus diberi pelapis dulu, misalnya pelapis tepung panir ya, agar lebih kokoh dan gak mudah ambyar jika disetok. Apalagi jika untuk stok frozen. Nah, ini akan langsung digoreng aja, dan untuk menggorengnya saya menggunakan pelapis telur. Untuk satu resep ini cukup 1 butir telur aja, malah nanti akan ada kelebihannya 1 butir telur itu. Nah, ini dicampur dengan air sekitar 4 sendok makan. Ini dikocok sampai benar-benar lepas. Penambahan air ini nanti selain bisa lebih hemat, juga hasil telurnya akan lebih keriting-keriting. Oh ya, tadi saya juga menambahkan sedikit garam ya, atau boleh juga kaldu bubuk agar nanti telurnya lebih gurih. Panaskan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika minyaknya udah panas, langsung aja baluri mie kepal isi telurnya ke kocokan telur, dan langsung digoreng sampai benar-benar matang dan dua sisinya berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini dua sisinya udah matang ya. Ini udah berwarna kecoklatan. Ini udah cakep banget. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Untuk yang berikutnya sama, ini digoreng menggunakan api sedang aja sampai dua sisinya berwarna agak kecoklatan. Nah, ini yang tadi udah digoreng. Ini kelihatan cakep banget, terlihat sangat lezat dan unik. Ini juga wangi banget, telurnya harum, gurih, mantep. Selain dijual satuan, ini juga bisa dikemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan plastik mika yang ukuran 7 kali 14 cm. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jangan lupa tempelkan label stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Ini dialas dulu dengan kap kertas, kemudian dikemas menggunakan plastik OPP. Ini saya gunakan plastik OPP yang ukuran 9 kali 9 cm. Oh ya, jika teman-teman tertarik membeli label stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silakan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini dimakan hangat ataupun dingin, lembut, rasanya gurih, berpadu dengan lezatnya telur rebus yang ada di sebelah dalam. Ini potongan sosisnya juga enak banget, menambah cita rasa lezatnya.
Bunda harus coba ya, ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar sambilan keluarga. Untuk rincian resep dan modal sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.